Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ogi. Jadi, pada video kali ini akan membahas contoh kasus dan penyelesaian terkait perhitungan integral numerik dengan pendekatan trapesium atau trapezoidal rule. Jadi, contoh kasus berikut ini diambil dari buku yang ditulis oleh Stephen C. Capra dan Raymond P. Canal pada tahun 2021. Nah, jadi contoh kasus kita pada video kali ini, saya ngambil contoh kasusnya dari buku ini, Numerical Methods for Engineer, di mana kita akan ngambil contoh kasusnya di bagian ini dia, bab The Trapezoidal Rule. Ini, nah kita akan coba menyelesaikan kasus ini. Oke. Kemudian bahan dalam video ini dapat di-download gratis di www.statkomat.com. Oke. Jadi teman-teman bisa download bahannya di bagian paling bawah ini. Nah, ini dia bahannya di sini, di bagian integral numerik, teman-teman download bahannya. Seperti itu dia. Oke ya. Kemudian dalam video ini akan dipraktekkan penggunaan software R untuk proses perhitungan atau komputasi, serta nanti kita akan menggunakan software Maple untuk visualisasi grafik. Oke, kita langsung mulai aja. Jadi di sini ada kasus seperti ini. Diberikan fungsi ya, fungsi fx 0,2 tambah 25x kurang 200x kuadrat sampai 400x pangkat 5. Dimana di sini titik awal sebelah kirinya A sama dengan 0. Titik yang sebelah kanan itu 0,8. Kita lihat di sini contoh kasusnya. Ini dia. Di sini diberikan fungsi ini tadi kan, fungsinya seperti ini, ya. Kita disuruh menggunakan metode trapesium untuk mengestimasi integral dari fx, di mana batasnya dari 8 sampai 0,8. Nah, kemudian di sini diminta gunakan jumlah segmen. Kita coba segmennya n-nya sama dengan 2 dan n-nya sama dengan 8. Seperti itu dia. Kemudian diminta, kemudian buatlah program R, ya. Buatlah program R untuk mengestimasi perhitungan integral dengan metode trapesium dengan jumlah segmen n yang kita inginkan. Nah, nanti pada akhirnya saya akan menunjukkan kode program R, ya, di mana untuk mengestimasi hasil integral ini, ya, untuk jumlah segmen yang kita inginkan, berapa aja, bisa 2, bisa 8, bisa 100 dan seterusnya. Seperti itu. Nah, kemudian di sini saya coba visualisasikan dulu fungsi x-nya, fungsinya. Jadi kalau kita gunakan Maple, software Maple, ini dia. Ini kan fx sama dengan 0,2 tambah 25x dan seterusnya. Kalau kita plot ke dalam grafik seperti ini grafiknya. Nah, ini dia. Nah, di sini kita coba menghitung integral ya. Kan batasnya itu dari 0, kita kan diminta hitung integral dari dimulai batas kirinya 0 sampai 0,8. Jadi dia mencari luas kurva di bawah ini dia. Nah, ini dia. Itu ya. Seperti itu. Kemudian setelah diplot, nah di sini kalau kita selesaikan secara eksak, kan integral dari fungsinya, kalau kita integralkan seperti ini dia. Nah, ini dia. 0,2x tambah 25 per 2 x kuadrat kurang 200 per 3 x pangkat 3 dan seterusnya. Ini kan? Jadi ini kalau kita integralkan, ini hasilnya. Dan kalau kita substitusikan, kita dapat hasil eksaknya adalah 1,64053. Nah, itu hasil eksaknya. Hasil dari integral dari fungsi ini. Kalau kita gunakan MATLAB juga bisa. Gunakan Maple. Kita di sini int, ini integral dari fungsi x, di mana x-nya batas kirinya 0 sampai 0,8. Kalau dieksekusi dapat dia 1,64053.
640533 dan seterusnya. Ini namanya hasil eksak. Nah, kalau kita kan akan menggunakan integral numerik dengan pendekatan trapezoidal. Nah, jadi hasilnya nanti numerik dia. Kita coba mendekati eksak hasilnya. Seperti itu dia. Nah, sekarang akan diselesaikan secara numerik. Jadi kita tahu nilai A-nya sama dengan 0. Kan batasnya kan batas sebelah kiri 0, batas sebelah kanannya 0,8. B-nya adalah 0,8. Di sini N-nya sama dengan 2. Kenapa 2? Tadi kan diminta untuk yang pertama jumlah segmennya N sama dengan 2. Itu ya. Kemudian, nah kita cari H-nya. B dikurang A dibagi N. H itu jarak masing-masing segmen ya. Itu jaraknya. Jadi jarak masing-masing segmennya 0,4. Jadi dari 0, kemudian ke 0,4, kemudian ke 0,8. Jadi dia ada 2 segmen. Nah, seperti ini. Nah, barulah kita hitung. Kita hitung seperti ini. Nah, ini hasil perhitungan R-nya. Kita cari fx sama dengan 0. Maka kita dapat nilainya 0,2. Ya kan? Kemudian fx sama dengan F untuk X sama dengan 0,4 kita dapat 2,456. F untuk X sama dengan 0,8 dapatnya 0,232. Nah, itu perhitungannya dilakukan dengan software R. Ini dia. Jadi itu kalau kita lihat di R, nah ini dia, di sini dia. Ini kan. Untuk X-nya sama dengan 0 atau A itu fx-nya 0,2 fa-nya. Untuk X1-nya 0,4, fx1-nya 2,456. Untuk B-nya 0,8, FB-nya 0,232. Nah, seperti itu ya. Baru, ini kan, baru dari referensi di e-book tadi, halaman 620, kita lihat halaman 620 di sini. Nah, ini dia, kita menggunakan rumus ini ya. Ya, kita menggunakan rumus ini untuk menghitung estimasi integralnya. Ya, di sini. Nah, kita masukin di sini B dikurang A 0,8 dikurang 0 dikali fx 0-nya ini dia 0,2 ditambah 2 dikali, ini kan 2 kan? 2 dikali fx 1-nya 2,456 ditambah fxn, yaitu si fb-nya. Jadi 0,232 dibagi 2 dikali n, n-nya 2. Jadi kita dapat hasil dari estimasi integralnya menggunakan pendekatan trapesium dengan n sama dengan 2, dapatlah kita nilainya 1,068. Padahal hasil eksaknya tadi berapa? Hasil eksaknya itu 1,64. Hasil eksaknya 1,640533. Sementara hasil numeriknya kita dapat di sini 1,068. Masih ada errornya ya, masih ada selisihnya. Jadi kalau kita hitung persen relatif errornya 1,640533 ini nilai sebenarnya dikurang nilai numeriknya dibagi nilai sebenarnya dikali 100. Jadi persen relatif errornya masih 34,85. Nah, kan cukup besar juga errornya. Hasil dari estimasinya masih cukup jauh ya dari eksaknya. Jadi solusinya kita tingkatkan lagi jumlah segmennya. Tadi kan jumlah segmennya n-nya sama dengan 2. Sekarang jumlah segmennya n-nya kita coba tingkatkan jadi 8. Jadi dia semakin teliti dia. Nah, kalau kita n-nya sama dengan 8, seperti ini dia perhitungannya. Nanti hasilnya seperti ini. Nah, ini dia. Nih, jadi kalau dia ada 8 segmen, seperti ini dia. A dimulai A dari 0. Jadi kan kemudian kan 0,8 di mana ya? Di sini kan ada sebentar ya. Ya, 0,8 B-nya dikurang A0 dibagi kan tadi 8 segmen dibagi 8. Jadi jarak masing-masing segmennya 0,1. Ini dia. Jadi A sama dengan 0,
X1 sama dengan 0,1, X2 sama dengan 0,2, X3 sama dengan 0,3, X4 sama dengan 0,4, sampai X7 sama dengan 0,7, sampai B 0,8. Jadi segmennya ada 8. Ada 8. A ke X1, X1 ke X2, X2 ke X3, X3 ke X4, X4 ke X5, X5 ke X6, X6 ke X7, X7 ke B. Kan 8 kan ini dia. Jadi dapatlah dia hasilnya seperti ini dia. Jadi, nah ini kalau kita perbesar nih dia kan. X1 untuk A-nya 0, FA-nya 0,2. Untuk X1 0,1, FX1-nya 1,289. Untuk X2-nya 0,2, FX2-nya 1,288. Untuk X7-nya 0,7, FX7-nya 2,363. Sampai untuk B sama dengan 0,8, FB-nya 0,232. Nah, barulah kita masukin ke rumus yang tadi, rumus yang ini. Nah, ini dia rumus yang ini tadi. Sehingga kita masukin seperti ini dia. Nah, ini dia. 0,2 tambah 2 dikali 1,289, 1,288. Nah, 1,289 ini FX1. Ini FX2, FX3, FX4, FX5, FX6, FX7. Nah, ini kalau ini FA, ini FB-nya. 2 dikali jumlah segmennya 8. Jadi dapatlah dia 1,068. Nilai eksaknya tadi berapa? Nilai eksaknya kita dapat 1,64. Masih ada error, tapi semakin turun dia. Kalau jumlah segmennya N sama dengan 2, errornya kan, persen relatif errornya kan 34,85%. Kalau jumlah segmennya kita naikkan jadi 8, maka errornya semakin turun dia. Persen relatif errornya menjadi 2,42. Kan jadi turun dia. Nah, seperti itu dia. Perhatikan bahwa semakin banyak jumlah segmennya, maka persen relatif errornya semakin kecil. Dengan kata lain, semakin meningkat tingkat akurasi dalam mengestimasi hasil integral eksaknya. Seperti itu dia. Nah, sekarang saya berikan kode program R untuk mengestimasi perhitungan integral pada kasus ini. Nah, sekarang kita bisa menetapkan jumlah segmen berapa aja yang kita inginkan. Ini dia kode programnya. Nah, tadi kan kalau untuk ini dia kodenya. Nah, kita bisa pilih jumlah segmennya mau berapa. Misalkan mau 2. Kalau jumlah segmennya 2, berapa hasil dari estimasi integralnya dengan pendekatan trapesium? Nah, dapat deh hasilnya 1,0688. Persen relatif errornya 34,85044. Gimana kalau jumlah segmennya sekarang 8? Nah, kalau jumlah segmennya 8, sekarang hasil estimasi integralnya 1,6008. Persen relatif errornya 2,421957%. Nah, coba kita tingkatkan lagi jumlah segmennya. Coba jumlah segmennya 100. 100. Berapa hasil integral pendekatannya? 1,64027. Persen relatif errornya, wah jadi 0,015%. Wah, semakin akurat dia. Hasil sebenarnya kan 1,640533. Di sini 1,640. Sedikit lagi. Kita naikkan lagi jumlah segmennya. Coba 1000. Berapa nih? Dapat hasil estimasi integralnya 1,64051. Di sini 533. Oh, sedikit lagi nih. Coba jumlah segmennya 10.000. Makin akurat dia. Kita lihat. Nah, 1,64053. Nah, persen relatif errornya juga semakin kecil. Ini 0,0001 ya. Ini tanda minus itu diabaikan. Nah, jadi kesimpulannya, kalau jumlah segmennya semakin banyak, hasil dari estimasi integralnya itu akan semakin mendekati nilai eksaknya. Seperti itu dia. Coba kita jumlah segmennya 100.000 ya. Coba. Nah kan, udah sama dia dengan nilai eksaknya ya. Di nilai eksaknya kan tadi kita dapat di atas. Mana ya nilai eksaknya? Nah, ini dia. Nah, jadi ini kan penyelesaian secara eksak. Kalau secara numerik tadi dengan perhitungan seperti ini dia. Nah, ini saya sudah praktekkan menggunakan R. Mungkin di video selanjutnya saya coba praktekkan menggunakan software Maple
atau software MATLAB dan GNU Octave. Nah, ini dia hasil dari yang ada di buku. Kalau kita lihat di buku, dia juga ngasih tahu nih, kalau N-nya sama dengan 10, ya, hanya 0,08, dia dapat 1, hasil estimasi integralnya 1,6150 kalau N-nya 10. Coba sama nggak dengan hasil kita? Kalau kita buat ini 10, coba ya. Kita dapat di sini 1,6150, 615. Sama nggak? Sama kan? Nah, 6150. Persen relative errornya 1,6. Coba kita cek di sini. 1,55 kan dibulatkan jadi 1,6. Sama dia. Ya, seperti itu dia. Oke teman-teman, demikian video dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.